Baik, pada bagian-bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa evaluasi itu bersifat menyeluruh, tidak hanya melihat nilai siswa dalam suatu program pembelajaran, tapi evaluasi itu mencakup mulai dari penentuan tujuan program sampai bagaimana proses kegiatan pengajaran. Sehingga instrumen yang digunakan itu bisa menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program pembelajaran, bisa melalui wawancara, wawancara pada siswa, wawancara pada guru, wawancara pada orang tua, wawancara pada masyarakat, bisa melalui observasi, bisa melalui tes psikologi, atau bisa melalui skala psikologi. Nah, ketika kita melakukan evaluasi suatu program, kita bisa memilih menggunakan beberapa model evaluasi yang ada. Bisa pakai Kirkpatrick model dan seterusnya. Ini adalah beberapa pilihan model evaluasi yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan Kirkpatrick model untuk mengevaluasi sebuah program, maka kita akan mengevaluasi berdasarkan 5 hal. Yang pertama adalah reaction. Pada tahap ini kita harus mengetahui apakah peserta didik puas dengan suatu program pembelajaran yang ada. Jadi kita mungkin bisa menggunakan skala kepuasan untuk menilai apakah peserta didik merasa puas dengan program pembelajaran yang dia peroleh. Kemudian, apakah terjadi perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik, learning. Ini mungkin bisa dievaluasi oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kita harus melihat apakah peserta didik mempraktekkan apa yang diperoleh di kelas. Ini outcome-nya. Jadi proses keberhasilan suatu program pembelajaran tidak hanya dinilai di kelas, tidak hanya berakhir pada penilaian di sekolah, tetapi kita juga bisa menilai, mengevaluasi apakah kompetensi yang dimiliki oleh siswa di sekolah itu kemudian diterapkan di rumah, di masyarakat. Sebagai contoh, ketika siswa diajarkan tentang sholat pada pelajaran agama, apakah di rumah kemudian siswa juga menjalankan sholat 5 waktu? Itu adalah bentuk dari behavior atau outcome dari suatu program pembelajaran. Nah, ini biasanya jarang sekolah melakukan evaluasi sampai pada tahap ini. Yang berikutnya adalah result, dampak. Apa dampak dari pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik? Ini juga harus dievaluasi. Apakah setelah mengikuti suatu program pembelajaran, kemudian siswa mendapatkan dampak yang positif? Dampak yang positif misalnya, kalau mahasiswa ya, apakah setelah lulus S1 itu kemudian dia cepat untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah setelah lulus S1 itu dia kemudian dipercaya oleh masyarakat? Apakah setelah lulus S1 itu dia secara psikologis sejahtera? Itu adalah dampak yang harus dievaluasi. Jadi kalau kita menggunakan model Kirkpatrick ini misalnya, evaluasi kegiatan pembelajaran itu tidak hanya berhenti pada menilai siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi kepuasan siswa terhadap suatu pembelajaran, apakah siswa kemudian bisa menerapkan apa yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran di rumah, di masyarakat, dan apakah program pembelajaran itu berdampak positif terhadap siswa, itu juga harus dinilai. Tentu penilaiannya akan melibatkan berbagai metode yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini kalau kita menggunakan model yang lain. Kalau kita menggunakan model ini, sampai